Hari ini kita akan renungkan kitab 1 Samuel pasal 20, teksnya ayat 24 sampai 34 dan sudah dibagi dua paragraf. Paragraf yang pertama ayat 24 sampai 29. Yonatan berkata kepada Saul sesuai dengan janji Daud. Paragraf yang kedua ayat 30 sampai 34. Saul bangkit amarah kepada Yonatan sampai melemparkan tombangnya kepada Yonatan untuk membunuhnya. Kesimpulannya, ketika bulan baru pada waktu raja makan bersama pegawainya, Daud tidak ikut. Dan pada hari kedua, tempat Daud masih tinggal kosong. Saul bertanya tentang ini, dan Yonatan berkata kepada Saul bahwa dia meminta izin ke Betlehem sebab ada upacara pengorbanan dan dia mengizin pergi. Jadi Saul bangkit amarah dan berkata kepada Yonatan, anak sundal yang kurang ajar, dan berteriak bahwa Daud harus mati. Kemudian melemparkan tombangnya kepada Yonatan untuk membunuhnya. Akhirnya Yonatan tahu bahwa ayahnya telah mengambil keputusan untuk membunuh Daud dan bersusah hati sebab itu. Ajaran tentang Allahnya. Tidak dijelaskan firman atau perbuatan Tuhan di dalam teks hari ini. Tetapi kita tahu Tuhan memberitahukan tentang hati Saul yang ingin membunuh Daud melalui respon Saul. Itu Yonatan sudah tahu. Ajaran tentang manusianya. Pertama, Daud bersembunyi di padang. Dia tidak lari karena percaya Yonatan. Kedua, Yonatan berkata kepada Saul sesuai dengan janji Daud bahwa ia meminta izin ke Betlehem sebab ada upacara pengorbanan dan dia mengizin pergi. Dan dia meninggalkan perjamuan itu dengan kemarahan yang menyala-nyala. Pada hari itu, ia tidak makan apa-apa sebab ia bersusah hati karena Daud, sebab ayahnya telah menghina Daud. Ketiga, Saul yang mendengar perkataan Yonatan bangkit amarah dan berkata kepada Yonatan, anak sundal yang kurang ajar, dan berteriak bahwa Daud harus mati. Kemudian melemparkan tombangnya kepada Yonatan untuk membunuhnya. Dia sudah tidak bisa membedakan anaknya dan musuhnya juga pun. Sebenarnya Daud pun juga bukan musuh. Sehingga aplikasi hari ini, pertama, percayalah teman, saudara seiman, dan beliakan kesetiaan Anda dengan menunggu sesuai dengan janji. Ya, sekalipun hatinya tidak nyaman, tetap percaya dan tetap menunggu untuk melihatkan kesetiaan. Pasti mereka pun juga akan melihatkan kesetiaan kepada Anda. Kedua, jangan berkata dengan kata-kata keras. Jangan mengutuki orang lain dan berdoa kepada Tuhan akan mengontrol hati Anda dengan baik-baik. Akhirnya, praktik hari ini bertobat yang pernah mengutuk dan berkata dengan kata-kata keras, dengan hati amarahnya, dan usaha akan berkata lemah lembut dalam doa Allah dengan hati yang mengasihi sesama. Ya, daripada mengutuki, daripada berkata dengan kata-kata keras, lebih baiknya menghargai mereka dengan hati lemah lembut, kata-kata lemah lembut. Inilah kehidupan orang percaya. Janganlah mengutuki, janganlah ingin membunuh sepertinya Saul. Kita harus menerimanya orang lain dengan menghargainya. Inilah kehidupan orang percaya. Dan inilah kewajiban hamba Tuhan. Hari ini juga selama melayani, Tuhan Yesus memberkati.